Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam akal sehat. Perkenalkan, nama saya Naila Sapitri, saya berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Izin bertanya, Bang, apa saja yang menjadi tolak ukur kita dalam membentuk generasi emas yang berkarakter akal sehat? Dan bagaimana cara kita mendefinisikan akal sehat di tengah-tengah masyarakat yang sering terpolarisasi? Apalagi polarisasi akan mudah terjadi pada saat masyarakat menghadapi isu seperti perbedaan prinsip dengan kelompok lain dan cenderung menganggap kelompok lain itu keliru, bahkan tidak benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ada pertanyaan cerdas dari anak muda di Lombok Timur ya? Okay. That's very nice. Okay. Oh ya, kamu kelebihan oksigen dari Rinjani kamu. Oke, itu pertanyaan untuk menggugat kita, prinsip kita bernegara. Kalau saya tanya misalnya pada orang Papua, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Waktu saya tanya ke mereka dan mereka bilang, kami lebih menginginkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan persatuan Indonesia. Mau ditangkap nggak mereka? Berarti tidak pro persatuan, bukan. Di dalam kondisi itu, Papua menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya bisa dibuktikan bahwa persatuan Indonesia itu dasarnya kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kebiadaban. Dapat cara berpikir itu, ngerti? Pancasila itu mesti utuh, iya. Di dalam filosofi kita ingin dia utuh, tetapi dalam praktek sosial politik kita lihat di mana dibutuhkan sila keempat, di mana dibutuhkan sila kedua, di mana dibutuhkan sila ke satu. Apakah Lombok masih perlu sila ke satu? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya semua Anda beragama. Yang diperlukan mungkin adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Lombok dari timur, utara, selatan, barat. Begitu cara berpikirnya. Jadi kita cemas tadi karena kita tidak mampu mengolah konsep. Seolah-olah NKRI harga mati itu final tuh. Pancasila itu final. Pancasila itu dimaksudkan sebagai bahan percakapan. Dia nggak boleh difinalkan. Sering kali saya diundang oleh negara, Pak Rocky, kami undang Bapak untuk seminar Pancasila, diskusi tentang Pancasila. Oke, saya bilang saya datang. Temanya apa? Temanya Pak, Pancasila sudah final. Astaga, udah final ngapain didiskusikan? Stupid. Ya kan? Ngapain? Kalau saya kasih perspektif kritis bagaimana? Nggak boleh. Lu buat apa diskusi kalau gitu? Ternyata cuma sosialisasi bukan diskusi. Karena takut bangsa ini pecah misalnya. Nah di situ masalahnya yang kamu tanyakan tadi. Fakta antropologis kita, jejak historis kita, dari awal Indonesia itu adalah majemuk. Secara etnis, secara agama, secara alam pikiran, orientasi seksual, apa aja. Kondisi lokal. Kita majemuk. Oleh karena itu diperlukan persatuan. Tetapi Presiden Jokowi kadang-kala nggak mengerti itu. Dia bilang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Ngaco. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Nah, itu yang menyebabkan orang saling ngintip, ngintai. Karena kebiasaan berbeda itu tidak diajarkan, tidak jadi diskurs. Itu masalahnya kan. Jadi saya ingin teman-teman semua ini untuk jadi manusia unggul di 2045, berpikirlah secara tajam. Jangan takut mempersoalkan sesuatu yang dilarang oleh negara. Yang boleh Anda patuhi cuma larangan Tuhan, bukan larangan negara. Itu masalahnya. Itu namanya berpikirlah, do think the unthinkable. Do think out of the box itu. Jadi prinsip-prinsip itu harus dilatih itu. Selain melatih disiplin fisik, tapi juga latih kecepatan berpikir. Nah itu pentingnya nanti ada kelompok-kelompok, diskusi harus bebas, jangan ada batasan itu. NKRI gak akan bubar hanya karena diskusi.
Karena itu buat apa membubarkan diskusi di Kemang? Tetap saya bisa diskusi di sini. Jadi saya percaya bahwa kalian semua adalah potensial critics, potensial menjadi kritisi itu. Nah, seringkali ditagih, kalau kalian kritik kasih solusi dong. Maka kalian takut kasih kritik kan? Bagaimana minta solusi dari anak SMA? Tugas memberi solusi itu adalah menteri, kabinet kasih solusi. Anak SMA menuntut kasih kritik. Jadi biasakan untuk beritahu, kami anak SMA ingin memberi kritik supaya kalian carikan solusi. Begitu cara berpikirnya. Bukan kalian yang dicari solusi. Tugas menteri ada cari solusi itu. Tugas kamu dan saya sebagai sama-sama anak SMA memberi kritik. Saya juga anak SMA, sekolah menengah akal sehat. Pak Jul juga. Jadi itu soalnya ya. Oke, dapat poinnya ya. Oke.